Awatara dalam ajaran agama Hindu adalah reinkarnasi dari Tuhan Yang Maha Kuasa Ida Sang Hyang Widiwasa, yang turun ke dunia menjelma menjadi suatu makhluk untuk menyelamatkan Buana Alit dan Buana Agung, dari kehancuran yang disebabkan ketidakstabilan dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma kebenaran sesuai ajaran agama Hindu. Di dalam agama Hindu kita mengenal adanya Dasa Awatara, Dewata Nawasanga. Dasa Awatara adalah 10 jelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Buana Agung dan Buana Alit dari ketidakstabilan yang sangat besar. Tugas Dewa Wisnu adalah memelihara alam semesta, maka ketika alam semesta dalam bahaya yang sangat besar Dewa Wisnu akan lahir sebagai makhluk hidup untuk menyelamatkan ciptaannya. 10 Awatara yang turun ke dunia. 1. Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata yang lebih dikenal dengan Waiwasta Manu, putra Wiwaswan, Dewa Matahari. Kisah tentang Matsya Awatara ini dapat disimak dalam Matsya Purana. Suatu saat, Raja Satyabrata sedang mencuci tangan di sungai. Ia melihat seekor ikan menghampiri tangannya Dan ia tahu bahwa ikan itu meminta pertolongan. Sang raja pun membawa ikan itu ke istana dan merawatnya di sebuah kolam. Semakin hari, ikan itu semakin besar sampai memenuhi kolam. Kemudian ikan itu dipindahkan raja ke kolam yang lebih besar. Namun, kejadian yang sama terus berulang-ulang. Melalui suatu upacara, diketahui bahwa ikan raksasa itu adalah kelahiran Dewa Vishnu. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa ikan tersebut dibawa ke samudra. Ikan itu kemudian menyampaikan bahwa dalam 7 hari banjir akan melanda bumi dan memerintahkan sang raja untuk membangun bahtera besar. Ia juga memerintahkan agar raja nantinya harus mengisi bahtera tersebut dengan makhluk hidup yang berpasangan, serta membawa Sapta Ersi. Ikan tersebut juga berpesan agar setelah banjir tiba, bahtera tersebut agar diikat di tanduknya dengan naga Basuki sebagai talinya. Dua. Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, Mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Pada saat itu, para dewa dan asura, raksasa, mengadakan sidang di puncak Gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan Tirta Amerta, yaitu air suci yang membuat siapa saja yang meminumnya dapat hidup abadi. Narayana, Vishnu, bersabda, kalau kalian menghendaki Tirta Amerta tersebut, aduklah lautan Ksira, Ksira Segara, Ksirarnawa, sebab dalam lautan tersebut terdapat Tirta Amerta, kerjakanlah. Setelah mendengar perintah itu, para dewa dan asura pergi ke lautan susu yang merupakan penjelmaan Vishnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan gunung tersebut agar tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali, membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya agar gunung tersebut tidak melambung ke atas. Kemudian, para dewa dan asura memutar gunung Mandara. Para dewa memegang ekornya, sementara para asura memegang kepalanya. Tiga. Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, kebenaran, hidup seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari Hiranyakasipu. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Melihat bumi akan mengalami kehancuran, Dewa Vishnu menjelma menjadi babi hutan dengan kedua taring yang mencuat dengan tujuan untuk menopang bumi yang dijatuhkan Hiranyaksa. Namun, sebelum Waraha Awatara dapat menopang bumi kembali, ia harus mengalahkan Hiranyaksa dalam peperangan yang berlangsung selama ribuan tahun. Akhirnya, Waraha Awatara menikahi Dewi Pertiwi, Dewi Bumi. Waraha Awatara dijelaskan dalam kitab Waraha Purana. 4. Narasinga Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu termasuk pengikutnya. Karena bertahun-tahun lalu, Hiranyaksa adiknya dibunuh oleh Waraha Awatara. Untuk mendapatkan kesaktian, ia melakukan tapa kepada Dewa Brahma. Ia kemudian memohon berkat untuk hidup abadi. Namun Dewa Brahma tak dapat mengabulkannya. Hiranyakasipu hanya tidak dapat dibunuh oleh manusia, hewan, maupun dewa, saat pagi, siang, maupun malam, di luar maupun di dalam rumah, di air, darat maupun udara, dan tidak dapat dibunuh dengan segala macam senjata. Di rumah Hiranyakasipu, Dewa Indra dan bala tentaranya menyerbu. Untungnya, Narada datang dan menyelamatkan Lilawati istri Hiranyakasipu, dan Prahlada anak Hiranyakasipu.
Prahlada kemudian dididik oleh Narada untuk menjadi pengikut Dewa Vishnu. Mengetahui hal tersebut, kiranya Kasipu marah besar dan mencoba membunuh anaknya sendiri. Namun, setiap kali mencoba ia selalu tidak dapat membunuh anaknya. Kekuatan Dewa Wisnu yang tidak terlihat oleh mata Hiranyakasipu selalu menolong Prahlada. Hiranyakasipu pun menantang Prahlada untuk menunjukkan Dewa Wisnu. Prahlada berkata, ia berada di mana-mana ia di sini, dan ia akan muncul. Pada petang hari itu, Dewa Vishnu muncul sebagai Narasinga Awatara, manusia berkepala singa dan berkuku tajam. Lima. Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagavata Purana. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahmana mungil putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu, Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlada. Ia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Suatu hari, Raja Bali mengadakan acara besar untuk memberikan hadiah kepada para Brahmana. Sukracarya sebelumnya sudah mengingatkan Raja Bali untuk tidak memberikan hadiah kepada Brahmana yang berwujud aneh. Datanglah Wamana Awatara dengan wujud Brahmana mungil untuk memohon hadiah. Ia meminta tanah seluas 3 langkah kakinya. Raja Bali pun takabur dan memberikannya sepenuh hati. Tiba-tiba Wamana membesar dan membesar. Langkah pertamanya adalah surga, langkah keduanya adalah bumi, karena tidak ada tempat untuk melangkah lagi, maka Raja Bali menyerahkan kepalanya. Dengan itulah Wamana Awatara mengakhiri Raja Bali. Terkesan dengan kedermawanan Bali, ia kemudian memberinya gelar Mahabali. 6. Parasurama Awatara. Parasurama Avatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadagni. Pada masa mudanya, ia pernah membunuh ibunya sendiri, bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri sehingga membuat Jamadagni marah besar. Jamadagni kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh ibu mereka dan berjanji akan memenuhi keinginan mereka. Semuanya menolak kecuali Parasurama yang cerdas. Semua kakak-kakaknya yang menolak telah dikutuk menjadi batu. Parasurama kemudian berhasil membunuh ibunya. Sesuai janjinya, Jamadagna akan mengabulkan permintaan Parasurama. Parasurama meminta agar Jamadagna menghidupkan kembali Renuka dan kakak-kakaknya dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah dewasa dan selesai berguru, Parasurama mendapatkan anugerah senjata berupa kapak yang sangat sakti. Dikisahkan pada saat itu para ksatria banyak membuat onar. Mereka suka mengonsumsi berbagai macam minuman keras, tidak menghormati wanita dan selalu mengganggu ketentraman masyarakat. 7. Rama Awatara. Kisah tentang Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan kisah ini telah diterjemahkan dalam pewayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Rahwana. Saking jahatnya Rahwana, sampai membuat Pertiwi menangis dan memohon perlindungan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Rama menghabiskan masa mudanya di hutan Dandaka karena diusir ayahnya sendiri, Raja Dasarata, atas keinginan ibu tiri. Bersama Sita kekasihnya, dan Laksmana, saudara yang setia, Rama mengembara di hutan, membinasakan para raksasa dan menyebarkan dharma. Delapan. Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai Awatara inkarnasi, Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 Awatara Wisnu. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Gaudiya Vaisnava, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak, atau perwujudan Tuhan itu sendiri, dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu atau Krishna, misalnya Bhagavata Purana, ia dimuliakan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa.
Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling, sedangkan dalam Wiracarita Mahabharata ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. 9. Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama, beliau lahir dalam keluarga suku Sakaya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapilawastu bernama Raja Sododana. Sementara ibundanya adalah Dewi Mahamaya. Ketika baru lahir, Siddhartha kecil sudah langsung dapat berjalan 7 langkah dan secara ajaib dari tanah bekas injakan kakinya muncul tumbuh bunga teratai putih yang mengeluarkan bau harum semerbak. Akibat dari ramalan seorang Brahmana sakti yang meramalkan Siddhartha kelak akan menjadi Buddha, maka oleh Raja Sododana, pangeran kecil ini dibuatkan 3 buah istana yang mewah agar ia hidup bergelimangan kemewahan dan kelak hidupnya tidak menjadi Buddha. Namun, akibat melihat 3 peristiwa sederhana yang agung, melihat orang sakit, melihat orang tua yang jalannya terlatih-tatih, dan melihat orang meninggal, lalu Siddhartha Gautama meninggalkan istana, istri, anak, keluarga dan rakyatnya pergi ke hutan Uruwela untuk mencari penawar duka atau penderitaan. 10. Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjatakan pedang dan pecut sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera.